Pada hari ini saya menyapa kita semua. Shalom. Shalom. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ada tepuk tangan baik dong. Ada peserta kita hari ini. Merasa bahagia hari ini. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan menyapa kita hari ini dari kitab Galatia 2. Kitab Galatia 2 dari ayat 15 sampai 21. 15 sampai 21. Sudah ketemu Bapak Ibu? Kalau sudah, mari kita berdiri untuk pembacaan firman Tuhan. Judul perikop di sana, kita lihat di sana, yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi. Itulah judul pokoknya. Kita baca secara bergantian. Saya baca dan kita baca bergantian mulai dari ayat 15. Beginilah firman Tuhan. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Seorang pun yang benarkan karena melakukan untuk Allah, tetapi melalui iman dalam Yesus Kristus. Sebab itu kami percaya pada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan karena iman dalam Kristus dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Namun jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang dalam jasmani adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Aku tidak menolak aturan Allah, sebab kiranya ada kebenaran melalui hukum Taurat, sia-sia kematian Kristus. Katakan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, haleluya. Ini minggu yang kedua, tepatnya tanggal 14 Juni. Ingat, 14 Juni. Jadi kita lewati bulan Mei. Ini selalu saya sampaikan ini juga di gereja kita. Apa arti Mei dulu sudah saya sampaikan. Sekarang kita sudah bulan Juni, sebenarnya sudah lewat 1 minggu. Ya, 1 minggu. Tapi apa arti Juni itu? Karena nggak boleh juga kita lepaskan itu. Karena kita hidup di bulan Juni. Amin. Jadi nggak boleh kita katakan ini nggak ada artinya itu sama. Kalau begitu jangan kita hidup dalam bulan Juni. Tapi karena kita hidup dalam bulan Juni, perlu kita tangkap apa yang mau Tuhan katakan dengan kita. Engkau hidup yang hidup dalam bulan Juni, ketahuilah kau berada di sana. Amin. Karena itu apa yang dimaksud kata Juni ini sebenarnya awalnya diambil dari dewa Juno. Itu dari dewa Juno.
Dewa Juno ini adalah sebagai pelindung pernikahan dan kesejahteraan wanita. Ya, itulah arti Dewa Juno. Dia sebagai pelindung pernikahan dan kesejahteraan wanita. Kalau begitu, apa yang mau kita tangkap ke situ dari kita? Kalau kita bandingkan ini sebagai kita umat Tuhan, sebagai umat Tuhan, bahwa kita ini sebagai yakni pelindung pernikahan yang akan dijodohkan nanti kepada Tuhan Yesus. Amin. Amin. Karena kita adalah anak-anak apa menjadi perempuan-perempuan yang dijodohkan kepada Kristus itu. Jadi kita sekarang dilindungi dulu, ya, karena kesejahteraan kita sebagai wanita, sebagai umat Tuhan, dan sekali lagi kita sebagai perempuan dan Yesus sebagai laki-laki yang akan dijodohkan kita nanti ke sana. Haleluya. Haleluya. Dan karena itu di bulan ini, perhatikan di bulan Juni, perhatikan dirimu. Kamu sebagai perempuan-perempuan yang akan dinikahkan nanti, kita menjadi dijodohkan untuk Kristus Yesus. Karena itu yang kita tangkap di sana. Namun ada yang berkata, kata ini berasal dari Juventus. Apa arti Juventus? Juventus itulah adalah yakni anak-anak muda. Anak-anak muda. Anak muda ini maksudnya dia mempunyai kekuatan dan kemakmuran. Jadi kita juga seperti seorang muda di hadapan Tuhan, kita harus mempunyai kekuatan. Amin. Dalam menjalani pergumulan yang sedang kita jalani dalam dunia yang penuh dengan tantangan ini, dunia yang penuh masalah persoalan yang sedang kita hadapi ini. Coba kita perhatikan sekarang, kalau kita perhatikan dunia kita ini, ya, ekonomi yang sudah mulai menurun dan sebagainya, banyak sekali yang sudah kita hadapi. Tapi kita percaya, kita beri kuat menghadapi semua tantangan, kita kuat menghadapi masalah persoalan, kita berikan kekuatan, bahkan Tuhan memberkati kita, memberikan kemakmuran bagi kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita, walaupun dunia kita ini nanti bagaimana ekonominya makin suram bagaimana, tapi Tuhan selalu memelihara umatnya. Haleluya. Haleluya. Itu yang mau kita tangkap pada hari ini untuk bulan Juni. Jadi satu bulan ke depan ini kita pemulihan pada bulan-bulan Juni yang sedang kita jalani. Itulah yang mau dikatakan kepada kita. Tapi dalam kalender gereja, inilah minggu kedua setelah Trinitatis. Minggu kedua setelah Trinitatis. Apa yang dimaksud di sini kalau kita pahami perjalanan gereja? Kita mulai untuk puncaknya lah, mulai yakni Jumat Agung. Kristus disalibkan. Dia mati untuk kita. Dan dia bangkit pada hari Paskah untuk membangkitkan kita dari kematian yang kekal, untuk memberikan hidup yang baru, hidup yang kekal kepada kita. Dan setelah itu 40 hari dia menampakkan dirinya kepada orang-orang pada waktu itu. Dia naik ke surga. Amin. Dia naik ke surga. Dan dia berkata, jangan tinggalkan Yerusalem. Dan kamu sana berdoa. Kita sebagai orang Pentakosta termasuk GPDI, dan kita bergumul berdoa sebelum malam. Haleluya. Haleluya. Dan pada minggu yang terakhirnya disebut pada hari Pentakosta.
hari Pentakosta. Hari kata Pentakosta dari kata Yunani itu artinya 50. Artinya hari yang ke-50. Di sanalah Roh Kudus dicurahkan bagi orang-orang yang datang menunggu curahan Roh Kudus kepadanya. Dan kita percaya juga Roh Kudus dicurahkan kepada kehidupan kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Melalui Roh Kudus yang dicurahkan, Allah berdiam di dalam diri kita. Amin. Karena Roh Kuduslah adalah bentuk penyataan Allah di dalam diri kita. Ingat, itulah bentuk penyataan Allah di dalam diri kita. Sehingga mulai peristiwa Pentakosta, Allah sudah ada juga di dalam diri kita. Amin. Dia ada bersama kita dan menyertai kita. Haleluya. Haleluya. Itu makanya terus dia sudah itu minggu Trinitatis, minggu pertama artinya Allah yang selalu ada. Perjalanan kita sampai bulan tahun selesai dan 2026 menurut kalender gereja. Karena menurut kalender gereja tahun kelahiran nanti di bulan yakni November, bukan bulan Desember. Maka disebut akhir tahun gereja. Jadi ini kita sedang berjalan dalam minggu kedua setelah Trinitatis. Dia berkata kepada kita, ingat ya, Roh Kudus Allah kita itu ada di dalam diri kita. Dia menyertai kita. Dia bersama kita menjalani pergumulan hidup kita ke masa depan. Karena di dalam hal yang kita jalani banyak tantangan, banyak masalah, banyak persoalan dan sebagainya. Tapi berkata kepada kita, ingat Tuhanmu ada di dalam dirimu. Haleluya. 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 Akan ada bersama. Apapun kau hadapi, dia tetap setia. Haleluya. Sudah dikatakan. Karena itu, apa yang mau Tuhan katakan kepada kita pada minggu yang kedua setelah Trinitas ini, dari firman Tuhan yang sudah kita baca pada hari ini yang mau Tuhan katakan kepada kita. Tuhan sangat mengasihi umatnya. Haleluya. Haleluya. Yang setuju tepuk tangan baik-baik. Dia berkata kepada kita, dari firman yang sudah kita baca bergantian, Tuhan sangat mengasihi umatnya. Dia sangat mengasihi kita. Amin. Dia tidak pernah melepaskan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah menjauhkan dari diri kita. Seperti nyanyian yang kita lakukan. Tuhan itu tetap setia kepada umatnya. Haleluya. Haleluya. Amin. Dia setia kepada umatnya. Apa arti kata mengasihi? Kata mengasihi kalau bahasa Indonesia sulit dipahami. Seluruh kata selalu kata kasih. Aku berkata aku kasih kepadamu, oh iya. Seorang ibu berkata kepada orang lain aku kasih, oke. Seorang laki-laki bilang kepada seorang cewek aku kasih, tidak ada beda-bedanya. Tapi kalau bahasa Yunani ada beda. Kasih dikatakan di sini kalau kita baca dalam Alkitab dengan kata pistis. Apa agape? Kalau kita agape artinya kasih penuh banyak. Karena selain agape ada pilihan kasih persaudaraan, ada storge kasih saudara,
Eros baru kasih seorang laki-laki atau seorang cewek yang mau dia memacarinya. Jadi nampak beda-bedanya. Kalau bahasa Indonesia seperti katakan tadi tidak nampak bedanya. Sehingga di sini pakai kata agape, dia berkorban. Allah memberikan pengorbanan kepada kita karena dia sangat mengasihi kita. Amin. Amin. Dia sangat mengasihi kita. Itu sebabnya Paulus menyampaikan kepada jemaat di Galatia, di sana mereka orang-orang yang di sana. Bahkan kalau sudah kita baca tadi, kalau kita lihat dari awalnya, yang terutama tadi kalau dilihat dari segi kelahiran, kami orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa lain. Sampai dikatakan begitu ya. Kalau dilihat dari segi hidupnya, dia tidak apa, sangat luar biasa. Tapi sebelum dikatakan kepada kita, manusia semua adalah orang yang berdosa. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Karena itu kasih Allah dia tanam kepada kita. Dia berubah. Dia tinggalkan kemuliaannya. Dia menjadi manusia seperti kita. Kalau dipikirkan apa yang mau diharapkan dari kita sebenarnya, kalau diri kita apa yang mau diharapkan? Apa? Kalau kita tahu mengasihi seseorang, ada masuk lain di sini. Ada nanti mereka aku seperti ini dan lain sebagainya. Itu kalau kita mengatakan kasih. Tapi Tuhan kita tidak seperti itu. Dia tidak memandang bagaimana kita, hebat kita dan sebagainya, tidak. Tapi dia sangat mengasihi kita. Dia berikan dirinya, dia korbankan dirinya. Bahkan sampai kita tahu dia mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa yang mencekam kita, yang mau melepaskan kita. Karena Tuhan tidak berkenan. Sekali lagi, Tuhan tidak berkenan seorang pun dari manusia ini dia binasa. Ingat, tidak seorang pun daripada manusia ini orang apa Tuhan tidak berkenan untuk binasa, tapi semua selamat. Haleluya. Haleluya. Karena itu, kalau dia telah berkorban, itu karena kasihnya kepada kita. Kalau begitu, apa yang mau Tuhan katakan kepada kita dari firman Tuhan yang sudah kita baca secara bergantian? Kita lihat yang pertama, kalau kita baca mulai dari ayat 15 sampai yang ke-16. Ini yang mau Tuhan katakan kepada kita. Karena Tuhan sangat mengasihi umatnya, maka yang pertama, terima atau sambut Yesus dalam hidupmu. Haleluya. Haleluya. Yang mau menerima atau menyambut Tuhan Yesus dalam hidupnya, angkat tangannya. Haleluya. Dia telah berkorban, dia telah mati, dia berikan hidupnya dan sebagainya. Maka kita sambut, terimalah dia dalam hidup kita. Ya, kita sambutlah. Itu makanya kalau kita baca di sini tadi, bagaimana Paulus menerangkannya. Bahkan dia katakan kalau dilihat dari kelahiran dan sebagainya, sebenarnya bukan orang yang lain itu kata barat, bukan orang Seleban. Itu maksudnya. Bukan kata barat, bukan bintang, bukan. Tapi walaupun aku orang yang percaya, orang-orang Yahudi, tapi tidak bisa selamat dengan dirinya sendiri. Dia tidak bisa selamat dengan hukum Taurat walaupun melakukan hal untuk berbuat yang baik. Dikatakan kamu jangan benci. Akhirnya kita bencinya sama orang. Jangan membunuh. Sehingga dia berkata, siapapun saya membenci saudaranya juga sama dengan pembunuh. Kamu jangan mengasihi.
Sebab kita nggak mampu mengasihi. Kalau ada orang sudah menyinggung perasaan kita mau menerima dia, enggak. Artinya sampai kapanpun kita tidak akan bisa melakukan taurat Tuhan. Dengan itu kita bisa selamat, tidak akan pernah bisa. Sehebat apapun kita tidak akan pernah bisa. Maka dikatakan Paulus ini, walaupun kau melakukan hukum Taurat, apakah kau selamat? Enggak bisa. Karena itu bagaimana? Supaya kau selamat, supaya kau menerima kasih Tuhan itu, pertama, terima dan sambut Yesus dalam hidupmu. Haleluya. Haleluya. Bagaimana kita menyambut Yesus dalam diri kita? Inilah yang disampaikan oleh Paulus, yakni sambutlah. Kalau kita perhatikan dalam imanmu, perhatikan di sana, ya perhatikan tadi, ya imanmu itu, dengan imanmu engkau baru diselamatkan. Haleluya. Iman, ini persoalan iman. Dikatakan persoalan iman. Apa iman itu? Coba apa iman itu? Untuk lebih jelas kita perhatikan apa iman itu, kita lihat dalam Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Apa dikatakan di sana? Iman adalah segala sesuatu yang diharapkan, segala sesuatu yang diharapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Amin. 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 Segala sesuatu diharapkan dan tidak dilihat. Apalagi kita zaman sekarang, pernahkah melihat Yesus mati di kayu salib? Enggak. Pernah? Sedangkan orang yang hidup pada waktu Yesus dia disalib, mereka tidak percaya dia mati untuk orang yang berdosa itu. Dia disalibkan karena dianggap dia menghina Bapaknya di sorga. Kan menghujat, dianggap ini Yesus ini menghujat. Ketika dia berkata, aku adalah utusan, aku adalah anak Allah. Wah, ini menghina. Aku dosamu diampuni. Bisa. Hebat kata. Bagaimana itu mungkin? Tidak. Tapi bagaimana kita mampu menerima itu? Iman. Amin. Kalau dengan cara berpikir, dengan logika kita tidak mungkin. Seandainya ada orang di kota Medan sekarang keliling berkata dan dia membuat mujizat, seperti kita tahu di YouTube pendeta Muslim, ya kan? Iya. Dia yang mati bisa dibuka, kan ya kan? Yang tubuh bisa jalan, sehingga dia berkata seperti Yesus, akulah anak manusia yang lulus katanya. Untuk yang kedua kalinya katanya, mampukah kita menerima itu? Enggak kan? Mungkin. Padahal bukti dia buat mujizat sebagai seperti itu Yesus. Mana mungkin? Aku kenal Bapamu. Siapa? Mamamu. Aku kenal. Apalagi aku tahu dari mana kau lahir. Kan? Bukan karena kau sudah kawin dulu dengan Bapamu. Si Juh, enggak. Kau sudah hamil. Istilah sekarang kadang-kadang pasti pelacuran katanya begitu. Bukan. Tapi kita sekarang percaya itulah iman. Amin. Haleluya. Iman. Sokrates berkata, ini satu seorang filosof yang berkata, dia katakan begini, bukan intellego ut creda, ya, bukan intellego ut creda, tetapi credo ut intellega. Artinya bukan karena aku mengerti maka aku percaya, bukan karena aku mengerti ya baru aku percaya, tetapi karena aku percaya maka aku mengerti. Amin. Aku percaya mati di kayu salib untuk menebus saya dari dosa yang mencekam saya. Aku percaya maka aku mengerti untuk apa dia
kemari datang ke dalam dunia untuk berbakti kita. Sehingga terima dalam iman. Ya Tuhan, terima kasih karena kasih-Mu, karena Engkau tidak ingin aku binasa. Haleluya. Haleluya. Sungguhkah kita mengasihi Yesus dalam iman? Sungguh kita menyambut dalam iman? Amin. Makanya Yesus kalau kita dekat Alkitab, membaca Alkitab, kalau dia berkhotbah, dia selalu berkata, imanmu yang menyembuhkan, imanmu yang menyelamatkan, imanmu. Bahkan dia berkata, kalau ada imanmu sebiji sesawi saja pun, janganlah sebesar batu. Kalau ada pun imanmu sebesar biji sesawi saja pun, kita tidak kenal biji sesawi. Tapi kalau katakan mereka tahu itu sudah tidak sekecil-kecilnya. Tapi engkau bisa berkata kepada gunung situ, pindah. Haleluya. 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 Sebesar mana iman kita? Sungguhkah iman kita? Kalau kita sungguh mengimani Dia, sungguh kita akan meresponi kasih-Nya di dalam diri kita. Amin. Kalau kita meresponi kasih-Nya dalam diri kita, kita juga mengasihi Dia seperti Dia mengasihi kita. Maka kita tidak akan pernah menjauhkan diri daripada-Nya. Kita tidak pernah melupakan Tuhan dalam hidup kita sampai kemanapun. Seperti nyanyian kita, kalau perubahan tadi, nyanyian kita yang terakhir ini kan, engkau pun berada di lembah dimanapun, yang penting engkau berada di sampingku. Haleluya. Amin. Jadi kita terima itulah yang pertama. Jadi sekali lagi kata sambut, engkau terima Yesus dalam hidupmu. Amin. Kalau begitu apa yang kedua? Kedua, kita baca dari ayat 17 sampai yang ke-19. Ini mau dikatakan kepada kita kalau kita baca di sana, ya, matikanlah keinginan daging. Matikanlah keinginan daging. Kalau kita perhatikan di sana mulai dari ayat 7, kalau dikatakan di sana, jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang yang berdosa. Jadi kita tidak bisa membenarkan diri kita walaupun di dalam Kristus. Ingat, tidak bisa. Sehingga apapun kita untuk membenarkan diri kita dalam Kristus tidak bisa. Tidak mampu kita. Sekali lagi, tertanam dalam diri kita adalah kebencian kepada itu yang ada dalam diri kita. Karena kita daging yang telah ternoda oleh dosa. Haleluya. Haleluya. Tidak bisa. Sehingga apapun kita tidak bisa. Itulah hidup kita. Tapi bagaimana untuk dapat mengalahkan? Kita perhatikan di sini. Kalau diperhatikan lagi, apakah kita ini menjadi Kristus itu pelayan dosa? Yang kita katakan di sini pelayan dosa? Enggak. Kalau kita sudah menyambut Yesus dalam diri kita, Dia ada dalam kehidupan kita, Dia berkuasa, Dia yang sanggup membentuk, memproses hidup kita. Amin. Dan bagaimana kita untuk bisa diproses? Artinya kita harus juga mematikan keinginan-keinginan daging kita. Haleluya. Haleluya. Ini dia. Kita bisa mematikan keinginan daging, itu maksudnya. Kalau kita ada tetap setia di dalam Kristus. Hanya Kristus yang bisa melepaskan semua itu dari semua ada dalam diri kita ini. Sekali lagi, dengan kehebatan kita, kekuatan kita, kemampuan kita, tidak bisa kita melepaskan semua itu dari diri kita. Ya, seperti hukum Taurat berkata, kau jangan membunuh, jangan ini, hormati orang tuamu ini dan sebagainya, ini enggak akan bisa. Enggak ada. Dengan sehebat apapun enggak bisa. Tapi kalau ada di dalam Kristus dan Dia yang bisa melepaskan dari kita, yakni semua yang ada keinginan daging dalam diri kita,
karena Dia yang mampu melepaskan dari itu, yang bisa membebaskan kita. Karena itu kita serahkan dengan seluruhnya kita ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kalau kita serahkan dengan Tuhan, ya Tuhan, aku percaya Engkau sanggup melakukan apa yang Kau kehendaki berbuat ke dalam diriku. Karena bagimu tiada yang mustahil. Engkau yang sanggup melakukan apa yang Kau kehendaki dalam hidupku. Tapi ingat, jangan kita mengeraskan hati kita. Amin. Amin. Karena Tuhan mengenal hati kita. Tuhan mengenal jiwa kita. Tuhan mengenal pikiran kita. Kalau kita berkata, apa yang kau bilang, Tuhan juga suka mengerti itu, ya, hatiku wakil, dan kita coba. Itu makanya kita perhatikan ketika Firaun mengeraskan hatinya, maka Tuhan tidak menambahkan kekerasan hatinya. Saul juga begitu. Ya oke lah, kira Firaun itu orang asing, nggak orang percaya. Tapi dia Saul. Ketika dia datang, dia mengeraskan, dia bikin alasan-alasan dan sebagainya. Tapi dia bilang akhirnya, engkau tidak akan bisa menjadi raja untuk Indonesia. Karena itu jangan kita coba keraskan hati kita. Kita serahkan ke Tuhan. Tuhan, ya, aku serahkan kepadamu. Kerjakanlah yang terbaik bagi hidupku. Haleluya. 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 Ya. Setialah kita kepada Tuhan. Kita pasrahkan dalam tangan Tuhan. Kita kerjakan apa kehendak Tuhan. Kalau Tuhan berkata kita lakukan. Tuhan berbuat apa yang berkenan kepada kita. Perhatikan kalau kita baca Alkitab, kalau kita baca Abraham, kalau seandainya seperti kita masih mau kita setia seperti Abraham, kalau kita baca dengan jujur, memang kita baca sepintas, dia kita bilang, tapi kalau kita baca, kalau kita perhatikan, Abraham dipanggil waktu dia berusia 75 tahun. Ingat, kau panggil dari tanah Kanaan, tanah Mesopotamia, tinggalkan keluargamu, tinggalkan kau pergi ke sana agar kau menjadi berkat. Kok bayangkan, sampai 25 tahun nggak ada nampak-nampak, ya, nggak nampak-nampak. Sarah dari umurnya 45-60 tahun, Sarah, dia bilang, sampai umur 90 tahun tidak ada apa. Coba sampai di mana kata Tuhan ini kalau sebenarnya tapi tidak pernah kita baca seperti itu. Kalau kita merasa seperti itu sudah mengomel kita, mana janji Tuhan ini, ya kan? Mana ada berkat Tuhan ini? Mana ada janji Tuhan? Sudah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun tidak ada berkat. Baru dia umur 100 tahun. Haleluya. 25 tahun ditunggu deh, 25 tahun. Baru. Itu pun sudah diberikan anaknya. Pasti, katanya muda Abraham. Abraham persembahkan anakmu ke Gunung Moria. Coba dibayangkan. Mau kita seperti itu? Mau? Wah, apa maksud Tuhan? Kita bilang, lebih bagus kita mau kasih dia di dunia dulu untuk membuat aku menderita. Enggak, tapi dia lakukan dengan baik. Dia kerjakan. Dia berbuat, tidak pernah dia bersungut-sungut. Amin. 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 Kita tak bersungut-sungut. Yang banyak ngomel, banyak ini. Sepertinya yang kita, Tuhan punya waktu. Waktu itu namanya kronos. Kronos waktu. Ya. Itu kairos waktu, kita kronos. Kairos itu kan kita kronos, ya, pada kronologi, ya, itu satu kronologi, itu bahasa Indonesia tawarik, ya. Jadi kairos Tuhan itu beda, bukan kronos kita. Ada waktu Tuhan, dia tahu berbuat apa yang terbaik sesuai waktunya. Haleluya. Karena itu apa? Mari terus
matikan keinginan daging kita. Matikan. Apa keinginan daging kita? Malas beribadah, matikan. Malas memberi persembahan, matikan. Malas dan ini, matikan. Kata orang Batak, pasong-pasong mandiri Tuhan beliau. Dia sakit. Memang sulit, enggak gampang. Mengerjakan itu enggak segampang kita pikirkan, enggak. Tapi kita mau berkumpul untuk melakukan mematikan keinginan daging orang kita. Katakan, dia berkata pada kita, matikanlah keinginan daging. Kalau kita ada di dalam Tuhan dan kita, seperti kata Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Korintus 5 ayat 17 dikatakan di sana, apa dikatakan? Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ingat, kalau dia ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Dia adalah ciptaan yang baru. Titik 2. Yaitu yang lama sudah berlalu. Haleluya. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru apa? Hati seperti hati Kristus dalam diri kita, membentuk kita proses kita. Kalau sekali lagi, kalau kita tidak mampu mematikan keinginan daging kita, maka kita akan terlena oleh baik beribadah, persembahan dan sebagainya yang berkenan kepada Tuhan. Ingat itu. Tidak akan mendapat kasih Tuhan itu dalam diri kita. Itulah yang kedua. Ketiga, apa yang ketiga? Mulai dari ayat yang ke-3, ayat ke-20 sampai ke-21 ini, 20 sampai ke ayat 21 ini. Apa dikatakan? Kalau kita perhatikan di sana, kalau kita ini baca dulu ini. Aku hidup, ingat, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Haleluya. Hidup yang sekarang aku hidupi sekarang, ya, secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Haleluya. Dia berkata, coba, kalau secara logika nggak masuk di akal itu, ya, bagaimana dia masuk di akal? Bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus dan diri aku. Wah, dia naik Tuhan berfirman. Bagaimana? Mana dia? Tapi katakan inilah iman. Amin. Inilah iman. Iman yang tidak terlihat itu. Kita percaya walaupun Allah itu di surga, tapi dia ada dalam diri kita. Dia berada dalam hidup kita. Dia menyertai kita. Sehingga langkah kita ada dalam dia. Sehingga penderitaan kita tidak dirasakannya. Sehingga hidup kita tidak pernah dilepaskan. Dia ada dalam diri kita. Karena itu kalau sudah dia ada dalam diri kita, apa yang kedua ini, buktikan bahwa Yesus ada dalam hidupmu. Ini buktikan dalam Yesus ada dalam hidupmu. Ya, buktikan. Karena membuktikan Yesus ada dalam diri kita adalah tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan kita yang berkenan kepada Tuhan. Ingat, kalau kita akan beribadah, mungkin setia. Ada orang yang setia beribadah, tapi memang setia beribadah. Tapi kalau dia beribadah, dia tidak setia. Kalau ibadahnya, datangnya beribadah setia. Karena apa? Kalau dia datang beribadah, apalagi zaman teknologi yang canggih ini, dia tidak mendengar firman, memperhatikannya, tapi dia melihat HP-nya. Itu yang tonton yang gini, karena
dibikin bawa kursi itu, kan begitu kan? Mangku itu dia lihat di sini, bikin saja, nggak diperhatikannya. Ya, dia memang pulang. Karena dia nggak pernah dirubah, dia nggak pernah diperbarui, nggak pernah dibentuk dirinya, nggak pernah. Tapi kalau dia betul dibentuk dalam dirinya, hidupnya nampak berubah, nampak beda, nyata. Sehingga di dunia sekitar kita, wah, amal ini luar biasa. Dia si teladana ini dicopot. Ini wah luar biasa. Aku kenal dulu dia awalnya sejak kami di kampung ini. Amal ini baru berjuji, panisan dan sebagainya itu kerjanya. Sekarang sudah berubah luar biasa. Orang nama beri terus orang imam isi balangan dan sebagainya kan, dan sebagainya asal bagi-bagi sekarang lagi inatan pesong itu inatan baju asal jumpa inatan kemana sampai udah terjadi perbedaan yang luar biasa. Haleluya. Bentuknya wah inatan situ bodoh. Luar biasa inatan berubah hidupnya. Sehingga dia tanya, ije do inatan beribadah, ije do amat beribadah kemana? Di JPD Martoba. Sehingga inang amat boleh aku ikut beribadah dengan ibu inang di gereja dunia. Puji Tuhan lah itu. Juga muda-mudi begitu. Dilihat muda-mudi ini, luar biasa. Setiap anaknya juga beribadah bagus. Ini semua perlakuannya dan semuanya hubungan elak ini menantu pula itu. Kalau bisa apa ya, perempuan laki-laki maunya lah kalau ada anak atau apa di situ nanti kata. Itulah pokok lain dia kata. Kalau dilihat seperti muda-mudi sekarang ini, aku apa itu? Ya, sampai jadi susah. Seperti orang-orang luar negeri lebih bagus sekali tidak punya anak. Bikin susah kan? Tuh. Tapi kita berubah, bentuklah dan nyata. Kita buktikan dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Kita buktikan iman kita buktikan. Oh, kita sungguh telah beriman yang sungguh, berubah dalam sungguh. Akan terjadi perbedaan yang nyata. Itulah yang mau dikatakan pada kita. Dan untuk ini kita perhatikan seperti dikatakan oleh Yakobus 2 ayat 17. Yakobus 2 ayat 17 dikatakan seperti ini. Demikianlah halnya dengan iman. Demikianlah halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, iman itu pada hakikatnya mati. Kita ada imannya, tapi nggak terbukti perbuatan. Memang punya iman, ada imanmu ada, simbolis pun ada imannya, tapi iman ketakutan. Mari kita temukan tetapi karena apa? Karena bukan dari aku yang hidup, tapi Kristus di dalam hidupku. Aku sudah berubah, berbeda dari orang yang lain. Karena itu minggu yang kedua setelah Trinitatis ini betul-betullah itu nyata setelah kita pulang dari rumah Tuhan hari ini. Yang setuju katakan haleluya. Haleluya. Yang mengakhiri firman ini saya baca dalam Yohanes 3:16 sudah populer ini dikatakan kepada kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, yang percaya maksudnya yang beriman tadi, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Apakah impian kita atau tujuan kita mau memperoleh hidup yang kekal? Yang setuju katakan haleluya. Amin. Kita akan perjamuan kudus waktu hari ini. Dan untuk